Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'utsin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, bi'idznillah ta'ala pada siang hari ini kita akan mulai untuk membahas satu tema yang telah diusulkan oleh panitia daurah atau panitia kajian Islam ilmiah terkait dengan menyingkap rahasia alam jin. Ikhwati fillah yara'akumullah, yang perlu kita ketahui untuk pertama kali adalah sifat seorang mukmin ketika dia harus beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Dan di antara tanda-tanda sempurnanya keimanan seorang muslim tersebut ketika dia tidak banyak bertanya, kenapa saya harus beriman kepada Allah padahal saya tidak pernah melihat Allah? Kenapa saya harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah padahal saya pun tidak pernah melihat para malaikat? Kesempurnaan iman itu ditunjukkan ketika dia diminta oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa mengimani alam-alam gaib, termasuk di dalamnya alam jin, tanpa dia harus bertanya lagi. Maka keimanan kita kepada alam jin, artinya ketika kita beriman, percaya akan adanya alam jin, yang mana mereka juga bahagian dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang telah difirmankan olehnya, wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka jelas dengan lafaz yang sangat sharih Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma khalaqtu al-jinna. Artinya alam jin, bangsa jin merupakan bahagian dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yara'akumullah, kemudian yang berikutnya yang penting untuk kita ketahui pula bahwa bangsa jin atau alam jin ini awal penciptaannya seperti apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, bahkan telah diisyaratkan oleh Al-Qur'anul Karim di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qabli min naris samum. Kata Allah Jalla wa ala, sungguh kami telah menciptakan manusia, Bani Adam, dari tanah liat yang kering, yang berasal dari lumpur yang hitam, yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedemikian rupa. Itulah penciptaan atau asal usul dari penciptaan manusia. Adapun al-jannah, kata Allah Jalla wa ala, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Adapun bangsa jin, kami telah menciptakan mereka sebelum Adam, sebelum penciptaan manusia. Min qablu disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yuridu min qabl khalqi Adam. Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wal janna khalaqnahu min qabl, dan bangsa jin telah kami ciptakan sebelum, maksudnya adalah sebelum penciptaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Maka sebelum penciptaan manusia, bangsa dan alam jin telah ada. Dari apa? Min naris samum, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang telah ada dalam sejarah bangsa jin, sejarah kelam lebih tepatnya,
yang ada di bangsa jin, sebenarnya mereka adalah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sempat diperangi oleh para malaikat Allah Jalla wa ala. Jadi di dalam sebuah riwayat yang datang dari jalur Mujahid ibnu Abdullah atau dari Mujahid dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu arda, beliau pernah menceritakan kanal jinnu banul jan fil ardi qabla ay yakhluqa Adam bi alfi sanah. Bangsa jin sebenarnya sudah ada di bumi Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakannya Adam. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bukan di surga dia. Kalau Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam pertama kali berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melakukan apa yang telah kita ketahui bersama. Setelah itu beliau Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Sebelum Nabi Allah Adam ada di muka bumi ini, bumi Allah Subhanahu wa taala sudah tercipta, dan yang ada di dalam bumi Allah Jalla wa ala tersebut adalah bangsa jin. Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu arda dalam riwayat Mujahid tadi, kanal jinnu banul jan fil ard. Jin dan anak keturunannya, insyaallah taala akan kita bahas, ternyata jin itu memang memiliki keturunan dan mereka pun menikah, dan insyaallah taala pun akan kita bahas bagaimana hukum seorang insan manusia dengan segala macam keutamaannya menikahi seorang wanita dari kalangan jin. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu taala telah berfatwa dengan fatwa yang insyaallah taala akan kita nukilkan pada waktunya. Ikhwati fillah yarhakumullah, banul jan fil ard, mereka berada jin dan keturunannya tersebut di bumi Allah Subhanahu wa taala qabla ay yakhluqa Adam, sebelum Adam diciptakan oleh Allah Jalla wa ala di alfi sanah, 2000 tahun sebelumnya. Jadi 2000 tahun sebelum penciptaan Adam dari tin, dari tanah, bangsa jin sudah ada di bumi Allah Subhanahu wa taala sejak 2000 tahun silam ketika itu. Fa'afsadu fil ard, apa yang dilakukan oleh bangsa jin di bumi Allah Subhanahu wa taala? Mereka merusak bumi Allah Jalla wa ala. Wa safakud dima, antara satu dengan yang lainnya dari bangsa jin tersebut, mereka saling berperang, akhirnya tertumpahkanlah darah-darah mereka di bumi Allah Jalla wa ala tersebut. Fa ba'atsallahu jundan minal malaikati fadarabuhum hatta ulhiqu bi jazairil buhur. Maka ketika melihat kerusakan yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut, dikisahkan oleh Abdullah bin Amr ibn al-As dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, tentunya ketika terlihat kerusakan-kerusakan tadi, pertumpahan-pertumpahan darah tersebut, maka Allah Jalla wa ala mengutus para malaikat ke bumi Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi bangsa jin yang membuat kerusakan, banyak kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat Allah Jalla wa ala mendapatkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, pojokkan mereka bangsa jin sampai ke ujung lautan. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, pojokkan mereka bangsa jin tersebut wahai para malaikat sampai ke kaki-kaki gunung. Jangan kasih tempat di bumi Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah afsadu fil ard, membuat kerusakan-kerusakan yang sangat nyata di bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman setelah kejadian-kejadian tersebut, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa aku akan menciptakan di bumi Allah Subhanahu wa taala satu khalifah dari kalangan manusia. Jadi sejarahnya apa yang telah kita ketahui, adanya diskusi antara Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat, niatnya Allah Jalla wa ala akan menciptakan khalifah dari kalangan manusia, para pemimpin di bumi Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hamba Allah Jalla wa ala. Maka kata malaikat Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah engkau akan lagi menciptakan orang-orang yang nantinya akan merusak di bumimu, akan menumpahkan darah antar mereka di bumimu? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami telah beribadah kepadamu ya Allah, kami bertasbih, kami memujimu, kami mensucikan engkau ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu asal usul
penciptaan manusia setelah jin terusir dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Ad-Dhahhak dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau juga menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut yang ada di dalam suratul Baqarah, yang adanya diskusi tadi, aku akan menciptakan khalifah, aku akan memberikan amanah kepada manusia untuk mereka berbuat, beramal di muka bumi ini. Kenapa tidak cukup dengan kami ya Allah? Kami malaikat, kami orang-orang atau makhluk-makhluk yang suci yang senantiasa beribadah kepadamu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inni a'lamu ma la ta'lamun, malaikat pun terdiam karena mereka hanya bisa mendengar dan taat atas apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menukilkan ayat ini mengatakan wa khalaqal insana min tin. Seorang manusia yang nantinya akan menjadi khalifah di bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut, mereka akan diciptakan dari tanah. Fa awwalu man sakanal ard, adapun yang pertama kali menghuni bumi Allah Subhanahu wa taala ini bukan dari kalangan manusia, bukan dari kalangan insan, bukan dari anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam, akan tetapi al-jinnu. Pertama kali yang menghuni bumi ini, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, adalah mereka dari kalangan bangsa jin. Fa afsadu fiha wa safikud dima, mereka merusak bumi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi mereka menumpahkan darah di bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa qatala ba'duhum ba'dhan, sebahagian mereka membunuh sebahagian yang lainnya. Qal fa ba'atsallahu iblis fi jundin minal malaikah. Kemudian setelah mengetahui hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan iblis dari tentara-tentaranya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wahum al-hayy alladzina yuqalu lahum al-jin, dan mereka adalah satu jenis. Iblis, jin, syaitan, nanti akan kita bahas, mereka ini sebenarnya satu jenis, tercipta dengan asal usul penciptaan yang sama, yaitu api yang sangat panas, naris samum tadi yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa qatalahum iblis wa man ma'ahu hatta ulhiqahum bi jazairil buhur wa atrafil jibal. Maka para malaikat Allah Subhanahu wa taala, iblis yang ketika itu masih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, belum mungkar, dia belum menjadi makhluk-makhluk yang terlaknat di awal-awal penciptaannya, maka turun ke bumi Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala dan memerangi bangsa jin yang membuat kerusakan di bumi Allah Subhanahu wa taala tersebut, sampai terdesak mereka ke tepi-tepi gunung, demikian pula ke ujung-ujung lautan. Falamma fa'ala iblis dzalik, maka ketika iblis telah berhasil memojokkan bangsa jin, tidak lagi menguasai bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat tidak ada kisahnya setelah itu. Malaikat ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perangi itu bangsa jin, jauhkan dia dari bumiku. Mereka taat, setelah itu kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi permasalahan ini adalah dari kalangan iblis. Dia melakukan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan, mereka nurut untuk memerangi jin sampai terpojok dan hilang dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa? Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, igtarra fi nafsihi. Karena setelah dia berhasil melakukan misinya, akhirnya iblis memiliki sifat al-ghurur. Sifat dasarnya iblis demikian, ikhwati fillah ya rahmatullah. Tertipu dengan dirinya, bangga. Saya. Saya berhasil untuk mengalahkan bangsa jin. Saya berhasil untuk bisa memojokkan bangsa jin, membersihkan bumi Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan jin, kerusakan-kerusakan yang mereka akibatkan, yang mereka timbulkan. Sombong dia. Memang iblis sifat dasarnya seperti itu. Yang nantinya ketika disuruh lagi sujud kepada Adam, enggak mau lagi. Memang sudah penyakit dari awal, karakter dasar, sulit. Maka iblis menjadi orang yang maghrur, menjadi makhluk yang maghrur, tertipu dengan keberhasilan apa yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sana'tu syai'an lam yasna'hu ahadun. Seraya iblis berbangga, dia mengatakan, aku telah melakukan sesuatu yang mana tidak pernah ada seorang pun yang melakukan hal tersebut. Dia lupa. Malaikat-malaikat Allah lebih dulu taat kepadanya. Tapi yang namanya orang maghrur,
Namanya orang yang tertipu dengan dirinya, bangga dengan dirinya, akan gelap mata ketika dia melihat keberhasilan orang lain. Yang ada adalah dirinya, ini iblis. Maka kita jangan sampai meniru sifat dasarnya iblis, laknatullahi alaihi. Maka iblis mengatakan, aku telah melakukan satu keberhasilan yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun. Fattala Allahu ala dzalika min qablihi wa lam tattali alaihi al-malaika alladziina kanu ma'ahu. Ucapan-ucapan seperti ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sombongnya iblis diketahui oleh Allah Jalla wa ala. Malaikat-malaikat Allah tidak mengetahui. Malaikat Allah berada di atas langit sana di sisi Allah Jalla wa ala, terus beramal, terus bertasbih, terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Faqala Allah lil malaikah alladzina ma'ahu, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ucapan-ucapan yang semacam itu dari iblis, akhirnya Allah Jalla wa ala menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, aku akan menjadikan di bumi Allah Subhanahu wa taala seorang khalifah. Itu yang terkait dengan apa yang menjadi firman Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya terjadilah diskusi, kenapa engkau harus mengutus khalifah di muka bumi ya Allah? Tidak cukupkah dengan kami yang selalu beribadah dan yang lainnya? Itu salah satu sebabnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesombongan yang ada di sisi iblis setelah melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi bangsa jin di bumi Allah Jalla wa ala. Ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian datang riwayat dari jalur periwayatan Ar-Rabi' ibni Anas dalam firman Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Beliau mengatakan, innallaha khalaqal malaikah yaumul arbi'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat-malaikatnya, makhluk-makhluk yang suci, pada hari Rabu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu. Wa khalaqal jinna yaumal khamis. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin di hari Kamis. Wa khalaqa Adam yaumal jumu'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam pada hari Jumat. Jadi sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah kita ketahui. Adam diciptakan pada hari Jumat, Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat, yaumul qiyamah akan ditegakkan oleh Allah pada hari Jumat, dan yang seterusnya. Sesuai dengan apa yang datang dalam riwayat ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa kafara qaumun minal jin. Setelah hari Rabu, Allah Jalla wa ala menciptakan malaikat. Hari Kamisnya menciptakan jin. Hari Jumatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa kafara qaumun minal jin. Maka sebahagian bangsa jin itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kanatil malaikatu tuhbatu ilaihim fil ard fatuqatiluhum. Maka ketika sebahagian dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala menyadari kekufuran bangsa jin tersebut, maka mereka pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan bangsa jin tadi ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Fakanatid dima, dan berhamburanlah, bertebaranlah darah-darah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wa kanal fasadu fil ard, kerusakan demi kerusakan terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala setelah jin diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada buminya. Maka para malaikat pun mengatakan, ataj'alu fiha man yusdi fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima. Kenapa ya Allah engkau masih mau menciptakan dari kalangan manusia yang telah terdahulu dari mereka makhluk-makhluk dari kalangan bangsa jin merusak manusia, merusak bumi Allah, merusak bumi Allah Subhanahu wa taala dan menghancurkan alam yang ada di muka bumi. Maka ikhwati fillah yarhakumullah, dari riwayat ini pelajaran yang bisa kita ambil di antaranya adalah hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, menciptakan bangsa jin dan menciptakan manusia. Dan dalam riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, tidak artinya hal tersebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berurutan Rabu, Kamis, Jumatnya, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan di hari Rabu,
sendiri, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Satu masa. Di masa yang lain, di hari Kamisnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin. Jadi bangsa jin duluan. Nanti berjalan 2000 tahun tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala memberikan jarak antara satu penciptaan malaikat dengan penciptaan jin, dengan penciptaan manusia ribuan tahun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki? Apapun yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, pasti akan dikerjakan, pasti akan Allah Subhanahu wa taala lakukan. Tanpa harus ada sedikit pun kesulitan darinya Jalla wa ala. Maha mampu, Al-Qadir ala kulli syai'. Maka jarak yang begitu jauh antara penciptaan jin di hari Kamis, kemudian 2000 tahun yang akan datang, Allah Subhanahu wa taala baru menciptakan Adam pada hari Al-Jum'ah. Jadi jangan sampai kita pahami Rabu, Kamis, Jumat tersebut adalah berurutan. Ikhwati fillah yarhamukumullah, kemudian pembahasan berikutnya adalah asal usul penciptaan jin. Dari apa jin ini tercipta? Disebutkan dengan lafaz yang sangat jelas dari Al-Qur'anul Karim, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa jin itu tercipta dari naris samu. Seperti apa yang telah kita sebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal jan khalaqnahu min qabl min naris samu. Adapun bangsa jin telah kami ciptakan sebelum Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dari api yang sangat panas. Kemudian ikhwati fillah yarhamukumullah, dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah disebutkan bahwa kana iblis min hayyin min ahya'il malaikah yuqalu lahum al-jin. Ini juga akan menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan iblis, yakni dari kalangan bangsa jin, demikian pula dari kalangan syaitan. Mereka adalah orang-orang atau makhluk-makhluk yang diciptakan dari an-nar, dari api yang sangat panas, api yang menyala-nyala. Riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan adalah bangsa iblis merupakan salah satu dari jenis malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan iblis tersebut adalah dari kalangan bangsa jin. Iblis, jin, syaitan. Di sisi lain malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ada kesamaannya, ada kemiripannya, yaitu sama-sama tidak terlihat, sama-sama berada di alam ghaib. Yuqalu lahum al-jin. Mereka adalah jin dari kalangan iblis. Khalaqu atau khuliqu min naris samu min bainil malaikah. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas di antara malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Penciptaan malaikat terlebih dahulu yang kita telah mengetahui bahwa malaikat-malaikat Allah Jalla wa ala diciptakan dari cahaya. Setelah itu, setelah malaikat-malaikat diciptakan, ada jin, iblis, syaitan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari naris samu. Wa kana ismuhu al-harth. Bangsa jin ini, iblis dan syaitan, dahulu dikenal dengan nama al-harth. Wa kana khazinan min khazanil jannah. Dan dahulunya iblis ini sebenarnya, kata riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, penjaga pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan tugas untuk menjadi penjaga pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian keadaan bangsa jin di awal-awal penciptaan mereka, yang mana mereka masih sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa khuliqatil malaikat kulluhum min nurin ghairi hadzal hayy. Kemudian seperti yang kita ketahui, malaikat-malaikat Allah diciptakan dari cahaya, kecuali dari jenis ini. Alam gaib yang satu ini, jin, iblis dan syaitan, tidak diciptakan dari cahaya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala miliki dari makhluk-makhluk alam gaib, ada yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya, dan ada pula yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nar. Nur dan nar, cahaya dan api yang sangat panas. Maka dua jenis makhluk inilah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang ada di alam gaib. Nur, malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, nar, api yang panas dari kalangan jin, iblis dan yang seterusnya. Kemudian disebutkan pula
dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah hadis yang datang dalam riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari Urwah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dengan lafaz yang lebih jelas lagi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khalaqal janna min marijin min nar wa khalaqa Adam mimma usifa lakum." Adapun malaikat-malaikat Allah diciptakan dari cahaya, adapun jin diciptakan dari api yang menyala. Api yang menyala-nyala, demikian pula Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang telah kalian ketahui, yakni dari tanah. Disebutkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah ucapan sahabat yang mulia, khususnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, ketika beliau menjelaskan tentang apa makna dari naris samum. Jadi kita mengetahui bahwa jin itu, iblis, demikian pula syaitan diciptakan dari api yang sangat panas. Apa itu naris samum di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda? Beliau mengatakan narus samumi allati khuliqa minhal jan juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Naris samum yang dimaksudkan dengan api yang menyala-nyala tersebut, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bangsa jin, adalah salah satu jenis juz'un min sab'ina juz'an, salah satu jenis dari 70, salah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Salah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika beliau menafsirkan ayat min naris samum, jin telah kami ciptakan dari api yang menyala-nyala, kata beliau radhiyallahu taala anhuma, annaha narun la dukhana fiha. Maksudnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api yang mana api tersebut tidak memiliki asap. Jadi api, hukum asalnya api yang kita ketahui akan mengeluarkan asap. Ini jenis api yang tidak memiliki asap. Itulah naris samum yang telah disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya beliau. Ikhwati fillah yara'akumullah. Setelah kita mengetahui asal usul penciptaan jin, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah kelamnya jin yang telah diusir dan dipojokkan oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala dengan perintahnya, kemudian yang berikutnya yang perlu kita ketahui pula adalah sifat-sifat dari kalangan bangsa jin. Mereka memiliki banyak sifat. Seperti yang sudah kita ketahui, salah satunya jin itu memiliki sifat merusak. Merusak alam semesta, merusak bumi Allah Subhanahu wa taala, dan di antara sifat mereka pula adalah pendendam, yaitu suka untuk membalas kejelekan dengan kejelekan yang bahkan lebih parah. Dan yang disebutkan oleh para ulama pula, yang disebutkan pula oleh para ulama kita terkait dengan sifat jin yang yatashakkaluna wa yuraun. Salah satu sifat jin yang insyaallah taala akan kita bahas terkait dengan jin ini bisa merubah dirinya, menyerupai, menjelma menjadi seorang insan, bahkan bisa dilihat. Yang tadinya dia berada di alam gaib, yang tidak bisa dilihat sama sekali oleh manusia, tapi dia bisa menjelma menjadi seorang insan, seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dan terlihat. Maka dibahas ini oleh para ulama, apakah yang dimaksudkan artinya jin tersebut sudah berubah ketika dia menjadi seorang manusia, artinya dia diciptakan dari tanah? Tidak, dia tetap dari api naris samum, api, bahagian api dari neraka jahannam tadi, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arba. Tapi karena rusaknya akhlak dia, karena tidak amanahnya dia dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ada di antara kaum jin tersebut, bangsa jin tadi, yang nakal dan menjelma menjadi seorang insan. Bahkan di antara mereka ada yang menjelma menjadi hewan-hewan, ada yang menjadi ular, ada yang menjadi anjing hitam. Insyaallah taala riwayatnya akan kita bacakan biidznillah taala. Ikhwati fillah yarhamukumullah, disebutkan oleh al-Imam atau Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wal jinnu yatasawwaruna fi suwaril insi wal bahaim. Adapun bangsa jin, mereka itu bisa menjelma menjadi seorang manusia atau mungkin hewan-hewan ternak. Fa yatasawwaruna fi suwaril hayyat wal aqarib
wa ghairiha. Maka bangsa jin tadi bisa menjelma juga sebagai seekor ular. Demikian pula kalajengking atau yang selainnya. Wa fi suwaril ibil, mereka pun bisa menjelma menjadi onta, al-baqar, sapi, al-ghanam, kambing, al-khail, wal-bighal. Mereka pun bisa menjelma menjadi seekor kuda, wal-hamir, menjadi seekor keledai. Wa fi suwarit tayr, wa fi suwari bani Adam. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, mereka pun bisa menjelma sebagai seekor burung, demikian pula sebagai seorang manusia, seorang insan. Maka di sana terdapat beberapa dalil yang menunjukkan kepada kita bahwa memang jin tersebut diberikan dalam tanda kutip keahlian oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjelma menjadi hewan, demikian pula menjadi manusia. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa idz zayyana lahumusy syaitan ya'maluhum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala aqibai. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman idz zayyana lahumusy syaitan a'malahum, ketika manusia-manusia itu diperindah amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kalian ketika para syaitan menjadikan amalan-amalan kalian terasa indah ketika melakukan dosa. Kemudian mereka mengatakan inni jarul lakum, aku adalah orang yang akan menolong kalian. Inni jarul lakum, aku adalah orang yang akan menolong kalian. Nanti kita akan sebutkan bagaimana riwayat ini telah terjadi di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala, falamma tara'atil fi'atani nakasa 'ala aqibai. Ketika dua pasukan bertemu, maka akhirnya syaitan tersebut kembali ke belakang dan dia menghilang begitu saja. Ikhwati fillah yara'akumullah, terkait dengan ayat ini Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam tafsirnya menyebutkan dari penjelasan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengisahkan bahwasanya ja'a iblis yauma badrin fi jundin minasyaitan. Jadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu peperangan yang terjadi pada tahun kedua Hijriah yang disebut dengan Ghazwatu Badrin, peperangan Badar. Pada peperangan itulah ayat ini turun. Ketika syaitan berusaha untuk mengelabui kaum musyrikin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ja'a iblis yauma badrin. Iblis datang pada hari peperangan Badar tersebut fi jundin minasyaitan, dengan rombongan syaitan yang ada di sisinya, wa ma'ahu rayatuhu, dia sambil membawa bendera. Fi surati rajulin min Bani Madlaj, fi surati Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'sham atau ibnu Ja'sham. Syaitan tadi yang ternyata menjelma menjadi seorang tokoh yang ketika itu di barisan musyrikin. Siapa tokoh tersebut? Seorang manusia dari kalangan Bani Madlaj, yaitu Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'sham. Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'sham ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, nantinya dia akan, atau beliau radhiyallahu taala anhu arda, akan dikisahkan menjadi seorang yang muslim dan tunduk kepada syariat Islam dan mengakui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'sham ini sebenarnya adalah seorang tokoh dari kalangan musyrikin ketika itu. Beliau ini masuk ke dalam Islam di tahun ke-8 Hijriah ketika Fathu Makkah. Kemudian pada peperangan Badar, khususnya pada tahun kedua Hijriah, Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'sham ini maju mundur. Apakah saya ikut peperangan Badar ataukah tidak? Ikut peperangan Badar ataukah tidak? Maka singkat cerita, Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'sham memiliki keputusan untuk tidak ikut dalam peperangan Badar dengan berbagai alasan. Dan pasukan yang ada di tengah-tengah musyrikin ketika itu tidak mengetahui bahwa Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'sham ini tidak ikut dalam barisan jihad mereka, barisan peperangan mereka. Maka datanglah kesempatan ini dimanfaatkan oleh syaitan yang menjelma menjadi Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'sham.
Maka syaitan tadi yang menjelma menjadi seorang Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'syam mengatakan kepada musyrikin, la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum. Seperti apa yang telah ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan terkalahkan wahai pasukan musyrikin. Ini seakan-akan yang berbicara ini adalah Suraqah ibnu Malik. Padahal syaitan yang sedang menjelma, jin yang sedang menjelma menjadi seorang Suraqah. Kalian tenang saja wahai pasukan musyrikin, kalian tidak akan kalah pada hari ini. Aku, katanya jin tadi yang menjelma menjadi Suraqah. Aku yang akan menjadi penolong kalian. Aku yang akan menjadi pemimpin dari pasukan ini. Karena memang tokoh ketika itu. Suraqah ibnu Malik ibnu Ja'syam. Maka ikhwati billahi ra'akumullah, ketika ucapan tersebut disampaikan, yang nantinya dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Ibnu Abbas, falamma istaffan nasu akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabdatan minat turab. Maka ketika sudah berbaris siap untuk peperangan, di sini pasukan musyrikin dan di sana pasukan muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengambil satu genggam pasir kemudian melemparkan. Kata Ibnu Abbas, farama biha fi wujuhil musyrikin. Pasir yang satu genggam tadi di padang pasir peperangan di sana dilemparkan ke wajah-wajah pasukan musyrikin. Fawallau mudbiri. Maka ketika hal tersebut dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasukan musyrikin ini yang tidak siap menerima model serangan semacam itu dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berhamburan mereka, kocar-kacir. Ini bukan bahagian dari kedustaan dari Nabi alaihi salatu wasallam, padahal senjatanya sudah lengkap. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam memulai peperangan itu dengan melemparkan pasir-pasir, butiran-butiran pasir kepada wajah-wajahnya musyrikin. Al-harbu khida', hakikat dari jihad, hakikat dari peperangan adalah tipuan. Ini salah satu trik dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin pasukan muslimin ketika itu. Maka dengan kagetnya pasukan musyrikin, bukan pedang yang dihunuskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bukan pula tantangan siapa lawan siapa, tapi langsung seperti itu, maka kocar-kacirlah barisan musyrikin. Ketika itu turunlah malaikat Jibril dengan utusan dari Allah Subhanahu wa taala, wa aqbala Jibril ila iblis. Wa aqbala Jibrilu ila iblis. Malaikat Jibril diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi pasukan musyrikin yang sedang kocar-kacir tersebut, khususnya untuk mendatangi iblis tadi, jin tadi yang menjelma menjadi seorang Suraqah ibnu Malik. Maka ketika iblis tersebut melihat malaikat Jibril, intaza'a iblis yadahu. Iblis ketika itu Suraqah ternyata ketika dia ikut kocar-kacir juga karena dia menjelma sebagai seorang manusia. Dia juga terkena butiran-butiran pasir yang dilemparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu iblis tadi, jin tadi memegang tangan salah satu dari seorang musyrikin. Ketika melihat Jibril datang ke pasukan musyrikin untuk ingin membumi hanguskan, untuk ingin memusnahkan iblis tersebut, ingin dikembalikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala Jibril ini, maka iblis ketakutan kemudian fawalla mudbiran huwa wa syi'atuhu. Dia dan pasukan yang bersama dengan syaitan-syaitan tadi, iblis-iblis tadi juga ikut kocar-kacir, ikut pergi juga meninggalkan pasukan musyrikin. Masih dalam kondisi manusia. Maka musyrikin yang melihat orang tadi yang mengatakan inni jarul lakum, aku adalah penolong kalian, la ghalibal lakum yaum, kalian tidak akan kalah pada hari ini, peperangan ini kalian akan menangkan. Maka dipanggil Suraqah ibnu Malik tadi oleh pasukan musyrikin, ya Suraqah, wahai Suraqah, maksudnya jin tadi, taz'am annaka jarul lana, katanya tadi kamu akan menolong kami. Kenapa kamu ikut lari juga menjauh dari peperangan ini? Maka turunlah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inni ara ma la taraun, inni akhafullah, wallahu syadidul iqab. Sungguh aku telah melihat apa yang tidak kalian lihat. Maksudnya apa? Malaikat Jibril yang sudah siap memerangi Suraqah, yang sudah siap memerangi jin yang menjelma menjadi seorang Suraqah dan bala tentaranya, syaitan-syaitan yang dibawa oleh jin tersebut. Sungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki adab yang sangat pedih. Wa dzalika hina ra'al malaikah, dan itu terjadi ketika iblis tersebut, jin tersebut melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, khususnya malaikat Jibril yang akan membumi hanguskan dia dan rombongannya. Ikhwati fillah yarhakumullah. Demikian pula syaitan
bisa menjelma menjadi seorang yang telah wafat. Jadi ini semua riwayat atau dalil yang menunjukkan bahwa memang jin itu bisa menjelma menjadi seorang insan, seperti tadi Suraqah. Demikian pula yang kedua, jin ini bisa menjelma menjadi seorang yang telah wafat. Sudah meninggal, sudah berada di alam kuburnya, tapi datang jin dengan kenakalannya, dengan kerusakan akhlaknya, menakut-nakuti manusia. Disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, waqad waqa'a hadza katsiran, dan ini sangat banyak terjadi. Hatta annahu yatasawwar liman yu'azzim syakhsan fi suratihi. Bahkan pernah terjadi, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, bahwa jin ini menjelma menjadi seorang yang mulia atau yang dimuliakan oleh kaumnya sesuai dengan jasadnya persis, tidak ada yang berubah. Demikian dia dikuburkan, jasadnya demikian pula dijadikan bahan oleh syaitan untuk dia bisa datang di tengah-tengah manusia. Fa idza istaghatha bihi fayadhunnu dzalika syakhs annahu syaikhahu al-mayyit. Maka tujuannya satu, untuk membantu manusia melakukan kesyirikan. Jadi ini wali kami, inilah habib kami, inilah guru kami yang telah wafat ternyata hadir di tengah-tengah majelis kami, ternyata hadir di tengah-tengah haul kami, dan yang seterusnya. Itu kerjaannya bangsa jin. Agar apa? Agar bisa melancarkan misinya. Orang-orang tersebut melakukan kesyirikan demi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang berada di situ, yang mereka memang muqallidun, orang-orang yang fanatik kepada gurunya, kepada syekhnya, kepada habibnya yang mulia, menyangka bahwa apa yang telah kami lakukan ini disaksikan oleh guru kami yang ternyata masih ada di sekitar kami. Merusak akhlak-akhlak dan akidah-akidah yang ada di tengah-tengah muslimin. Wal-iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhakumullah, demikian pula dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bahwa jin itu bisa terlihat. Ini terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ifritan minal jin ja'ala yaftiku alayya al-barihah." Tadi malam ada seorang ifrit. Ifrit itu salah satu nama dari bangsa jin. Jadi jin itu memiliki banyak nama, banyak jenis, salah satunya adalah ifrit. Ifrit ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Liyaqta'a alayya shalah," untuk mengganggu salatku. Jadi memang jin ini kerjaannya merusak di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengganggu manusia, menakut-nakuti manusia. Itu targetnya jin memang. Agar apa? Agar akidahnya seorang muslim itu bisa rusak. Dia takut dengan jin, dia takut dengan iblis. Itu targetnya, dia takut dengan syaitan. Padahal harusnya kita tidak perlu takut dengan mereka. Mereka makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang apabila kita bacakan ayat kursi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum, mereka akan pergi. Mereka akan takut dengan apa yang ada di sisi Al-Qur'anul Karim. Bagi ikhwati fillah yarhakumullah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, pada malam itu ifrit loncat di hadapanku untuk memutus dan mengganggu salatku. Wa anna Allah amakkanani minhu fada'tuhu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan aku untuk mengalahkan, untuk bisa memegang jin tersebut sampai aku berhasil mencekiknya. Dicekik oleh Nabi alaihi salatu wassalam jin ifrit tadi. Falaqad hamamtu an arbitahu ila jambi sariyatin min sawari al-masjid. Bahkan aku telah memiliki keinginan bahwa jin yang aku cekik tadi, aku tangkap dan aku ikat di salah satu tiang dari tiang-tiang masjid, kata beliau alaihi salatu wassalam. Tujuannya apa? Hatta tanduruna ilaihi ajma'un kullukum. Ini syahidnya. Agar kalian bisa melihat bagaimana bentuk ifrit ini, bagaimana bentuk jin ini. Itu yang diinginkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakartu qaula akhi Sulaiman, tapi aku mengingat apa yang telah menjadi doa dari saudaraku Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, Rabbighfirli
Ya Allah, ampunilah aku, wa habli mulkan, dan berikanlah kepadaku kekuasaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang kekuasaan itu tidak Engkau berikan lagi ya Allah kepada orang setelahku. Kita tahu bagaimana Nabi Allah Sulaiman bisa menundukkan bangsa jin. Semuanya mendengar apa perintah Nabi Allah Sulaiman. Burung hudhud saja mendengar apa perintah Nabi Allah Sulaiman. Bahkan Ifrit memiliki kesaktian dalam tanda kutip yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memindahkan kerajaan yang ada di sisi Ratu Saba hanya dalam sekejap mata. Dan itu memang kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tapi mereka kebanyakan seperti itu, sifatnya iblis, kufur, magrur, menganggap bahwa dirinya hebat, sombong, dan yang seterusnya. Maka ketika Nabi SAW berhasil menangkap jin dan beliau ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, tapi beliau teringat, nanti aku bisa menguasai apa yang telah menjadi kekuasaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, faraddahullahu khasi'an. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja memerintahkan Rasulnya alaihissalam untuk melepaskan jin tersebut dalam keadaan hina. Ikhwati fillah yarhakumullah, demikian pula hadis yang datang dalam riwayat sahih al-Imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda. Beliau mengatakan, qama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasami'nahu yaqul a'udzu billahi mink, thumma qala al'anaka Allahu al'anaka bila'natillah. Pernah satu kali, kata Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengimami kami mengerjakan salat wajib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan a'udzu billahi mink sebanyak 3 kali. Aku berlindung kepada Allah darimu. Ini salah satu trik yang diajarkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kita mungkin mendapatkan gangguan, menjadi korban keisengan, kenakalan bangsa jin, ucapkan ini, a'udzubillahi mink. Kalau mungkin kita sudah enggak bisa untuk fokus membaca ayat kursi, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas karena terdesak dan yang lainnya, atau mungkin bahkan di sebagian orang tertutup lisannya tidak bisa baca dari dalam hati. Baca yang paling ringkas, a'udzubillahi mink. Nabi SAW mengajarkan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darimu. Langsung disebutkan nama Allah, mereka akan takut. 3 kali diulangi oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau mendoakan kejelekan. Al'anaka bila'natillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat dirimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat dirimu. Salatan, 3 kali pula disebutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an. Maka kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghaparkan tangannya beliau, mengedepankan tangannya beliau seakan-akan beliau sedang melakukan sesuatu. Falamma faragha minas shalah, ketika selesai dari salat berjamaah tersebut, kami para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, qad sami'naka taqulu fis salati syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dzalik. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah mendengar bahwa engkau di dalam salatmu mengucapkan sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya. A'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink, a'udzu billahi mink. Al'anaka bila'natillah, al'anaka bila'natillah, al'anaka bila'natillah. 3 kali diulangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ucapan ini engkau sebutkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Wa ra'ainaka basatta yadaka, dan kami pun melihat bahwa engkau mengedepankan tanganmu seakan-akan sedang ingin melakukan sesuatu. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat tersebut, inna aduwallahi iblis. Perhatikan lafaz Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya musuh Allah Subhanahu wa taala, aduwallahi iblis, sesungguhnya musuh Allah dari kalangan iblis, ja'a bi shihabin min nar. Dia datang dengan membawa api yang menyala-nyala di hadapanku. Liyaj'alahu fi wajhi, untuk merusak bahagian dari wajahku. Jadi api dibawa oleh iblis. Api dibawa oleh iblis tadi dari kalangan jin syaitan itu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengganggu Nabi alaihi salatu wasallam dan mencederai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, merusak wajah beliau. Liyaj'alahu fi wajhi. Faqultu a'udzu billahi mink. Maka aku ucapkan, aku berlindung kepada Allah darimu sebanyak 3 kali. Tsumma qultu, kemudian aku katakan, al'anaka bila'natillahi tammah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekanmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat dirimu. Falam yastakhir. Dengan 3 kali aku sebutkan hal tadi,
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan syaitan tadi masih belum pergi. Seakan-akan masih berada di hadapanku. Tsumma aradtu an akhudahu. Kemudian aku ingin mengambil dia. Nah, makanya tadi dilihat oleh para sahabat, Nabi alaihi wasallam mengedepankan tangan beliau seperti ini. Ternyata Nabi alaihi wasallam setelah mengucapkan a'udzubillahi mink al'anaka bila'natillah, itu dia sempat menurunkan apinya jin tadi, tapi tidak pergi, ingin ditangkap oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahi laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muwaththaqan yal'abu bihi wildan ahli Madinah. Kalau aku tidak mengingat doa Nabi Allah Sulaiman saudaraku, maka niscaya aku akan tangkap dia dan aku akan jadikan dia sebagai bahan mainan bulan-bulanan anak-anak kecil di kota Madinah. Diikat di salah satu tiang masjid dan anak-anak kecil di kota Madinah akan mengitarinya, mengelilinginya untuk menghinakan jin atau iblis tersebut. Tapi karena apa yang diingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan Nabi Allah Sulaiman, maka hal tersebut tidak dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah, demikian pula hadis yang telah kita ketahui bersama sebenarnya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan keadaan jin yang bisa terlihat dan memang sifat dasarnya suka mengganggu manusia, apa yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda menjaga Baitul Mal, harta-harta muslimin yang dikumpulkan di dalam satu tempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kepada Abu Hurairah. Ketika pertama kali Abu Hurairah mendapati seseorang yang mencuri, ingin mencuri atau bahkan sudah mengambil sebahagian harta di Baitul Mal tersebut. Kemudian Abu Hurairah menangkap basah dan menanyakan, kenapa engkau melakukan pencurian ini? Maka dia memelas, meminta maaf. Setelah diancam oleh Abu Hurairah, aku akan membawamu ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan wahai Abu Hurairah. Aku ini orang yang miskin, aku ini orang yang fakir, aku ini orang yang butuh terhadap harta ini. Tolong lepaskan aku. Maka pada malam pertama tersebut pergi orang tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, "Ya Abu Hurairah, ma fa'ala asiruka al-bariha?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu pada tadi malam? Tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya dengan kabar sama dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh orang yang kamu tahan tadi malam, wahai Abu Hurairah? Diceritakan oleh Abu Hurairah, ada seorang yang mencuri, wahai Rasulullah, aku ancam untuk membawanya di hadapanmu, tapi dia memelas, dia mengatakan demikian, akhirnya aku izinkan dia untuk pergi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, amma innahu qad kadzabaka wa sayau. Ketahuilah wahai Abu Hurairah bahwa orang tadi telah mendustaimu, telah berbohong kepadamu, dan pada malam yang kedua dia akan kembali. Ternyata benar. Malam yang kedua demikian kejadiannya. Datang lagi mencuri dari Baitul Mal, ditangkap lagi oleh Abu Hurairah, diancam lagi untuk dibawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam, tapi ternyata dia malah mengucapkan hal yang sama. Aku orang yang butuh, tolong jangan bawa aku wahai Abu Hurairah. Itu terjadi. Di malam yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam pun keesokan paginya menanyakan, apa yang dilakukan oleh tawananmu tadi malam, wahai Abu Hurairah? Seakan-akan Nabi sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh syaitan, iblis, dan jin tersebut. Abu Hurairah pun menyampaikan hal yang sama pada hari pertama. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyampaikan dia berbohong kepadamu, wahai Abu Hurairah, dan dia nanti malam akan kembali. Ternyata betul. Malam ketiga, iblis tersebut, jin tersebut, syaitan tersebut kembali lagi ke Baitul Mal yang dijaga oleh Abu Hurairah. Kemudian ditangkap basah, diancam, sudah aku tidak akan melepaskan. Kamu akan kubawa ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka orang tadi mengatakan, ala u'allimuka khairan? Apakah kamu ingin aku beritahukan sebuah hal yang baik? Dalam riwayat yang lain disebutkan, u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Aku akan mengajarkan kepadamu, wahai Abu Hurairah, ucapan-ucapan yang bermanfaat untukmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah ini tipe orang yang haus dengan ilmu, haus dengan kebaikan. Langsung Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan, "Mahun apa kalimat-kalimat tersebut yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa memberikan manfaat kepadaku?" Maka orang tadi mengatakan, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi."
Kalau kamu akan tidur sudah berada di atas pembaringan, wahai Abu Hurairah, bacalah ayat kursi. Disebutkan oleh dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayatnya. Kemudian orang tadi mengatakan, fa innaka lan yazalu 'alaika minallahi hafizun wa la yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih. Kalau engkau membaca ayat kursi sebelum tidurmu, wahai Abu Hurairah, maka kebaikan-kebaikan, penjagaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan terus engkau dapatkan sampai pagi hari. Demikian pula godaan syaitan, gangguan syaitan, kerusakan adab dan akhlak syaitan tidak akan kamu rasakan sampai kamu merasakan pagi hari lagi, sampai engkau bangun di pagi hari. Maka diajarkan hal tersebut oleh Abu Hurairah oleh syaitan tadi, oleh iblis tadi yang menjelma menjadi seorang pencuri kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Maka ketika di pagi harinya Nabi alaihi salatu wasallam masih bertanya seperti pertanyaan yang sebelumnya, "Ma fa'ala asirukal barihah?" Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam wahai Abu Hurairah? Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, za'ama annahu yu'allimuni kalimat yanfa'anillahu biha." Dia mengajarkan kepadaku satu kalimat yang menurut dia itu adalah zikir yang bisa menjagaku sampai pagi hari. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat pada zikir tersebut padaku. Apa itu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, zikir apa yang diajarkan? Dia mengatakan ayat kursi yang dibaca sebelum tidur akan memiliki keutamaan demikian dan demikian. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub. Wahai Abu Hurairah, ketahuilah bahwa dia sedang mengajarkan sesuatu yang benar kepadamu. Jadi benar, ayatul kursi itu keutamaan demikian, itu sudah jelas. Terjaga kita dari gangguan-gangguan syaitan, kita senantiasa mendapatkan manfaat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pagi hari. Tapi ketahuilah wahai Abu Hurairah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa huwa kadzub. Nah, ini sifat berikutnya yang akan kita bahas biidznillah taala adalah seorang syaitan, iblis dan jin merupakan pendusta. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, Ta'alam, apakah engkau mengetahui siapa orang yang 3 kali mendatangimu pada malam hari tersebut? Aku tidak mengetahui, dia adalah syaitan, kata Nabi SAW. Maka khawatibillah ya ra'akumullah, dari riwayat ini menunjukkan kepada kita syaitan itu bisa terlihat dan sifat dasarnya suka mengganggu manusia. Maka janganlah kita khawatir, janganlah kita takut duluan, karena apabila kita sudah takut duluan, sudah ketir duluan, maka syaitanlah yang akan menjadi orang yang pasti akan mengganggu kita, karena memang sifat dasarnya suka mengganggu insan, manusia, bahkan bumi Allah Subhanahu wa taala saja dirusak oleh syaitan tersebut. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada sesi yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah, wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تفضلوا يا رعاكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.